Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Beras jenis medium saat ini langka di Kabupaten Karangasem. Cuaca buruk melanda selatan Bali sehingga sejumlah kawasan wisata dihantam ombak tinggi. Ratusan peserta mengikuti Bangli Fun Run 2025 untuk meriahkan HUT kemerdekaan. Cuaca buruk melanda kawasan selatan Bali dan menyebabkan gelombang laut menghantam sejumlah kawasan wisata termasuk Waterblow di Nusa Dua Badung beberapa hari lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 3 Denpasar, gelombang tinggi tersebut dipicu tekanan udara tinggi di Australia yang bergerak ke wilayah selatan Indonesia, termasuk wilayah Bali. Selain itu, BMKG memperkirakan kecepatan angin dari arah timur juga mempengaruhi ketinggian gelombang yang terpantau berkisar antara 2 hingga 4 meter. Menurut Rizky Dwi Saputro, prakirawan cuaca BMKG, kondisi ini merupakan siklus alam yang terjadi secara berkala. Namun dia menghimbau untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas laut selama beberapa hari ke depan. Fenomena kemarin yang terjadi di Nusa Dua diakibatkan oleh fenomena tekanan udara tinggi di wilayah Australia, kemudian bergerak menuju ke arah selatan Indonesia, kemudian di wilayah Bali. Itu mengakibatkan tinggi gelombang cukup tinggi, kemudian juga faktor angin yang bergerak dari arah timur menuju ke Indonesia. Dari pantauan kami di permodelan di selatan Bali berkisar antara 2 hingga sampai 4 meter. BMKG memperkirakan potensi gelombang di atas 2 meter masih bisa terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan, terutama di wilayah perairan selatan Bali. Pengelola untuk sementara menutup Waterblow mulai hari Rabu 6 Agustus 2025. Langkah ini diambil untuk mencegah korban jiwa akibat cuaca ekstrim. Ada Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Jatiluwih di Tabanan, Bali belakangan ini terus meningkat, dampak dari perang Thailand dan Kamboja. Misalnya wisatawan asal Thailand yang biasanya tidak banyak, kini meningkat hingga 100%. Jika dihitung per hari, jumlah wisatawan asal Thailand yang berkunjung ke Jatiluwih berkisar 150 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding hari biasa. Tentu ini menjadi berkah tersendiri bagi pengelola wisata Jatiluwih. Pengelola tinggal memanfaatkannya dengan memberikan pelayanan yang baik. Seperti diketahui, Thailand merupakan salah satu daerah tujuan wisata paling populer di Asia Tenggara. Kamboja sama Thailand itu dampaknya pasti akan lebih banyak tamu asing datang ke Bali. Kita berharap juga yang datang ke Jatiluwih lebih banyak gitu loh. Memang sih saat ini kunjungan ke Jatiluwih inilah sebenarnya puncak-puncaknya kunjungan. Tapi saya yakin yang biasa per bulan kunjungan tamu Thailand ke Jatiluwih itu berkisar 150 sampai 250 per bulan. Belum ada kejadian perang kondisi kunjungan kawasan rata-rata per bulan 150 sampai 250, tapi yakin. Tidak hanya wisatawan Thailand, jumlah wisatawan Eropa yang berkunjung ke Jatiluwih juga meningkat tajam, mencapai 1.500 orang per hari. Besar kemungkinan sebagian wisatawan asal Eropa ini mengalihkan tujuan wisata mereka dari Thailand ke Bali. Majalah Tempo memasukkan Thailand di peringkat kedua setelah Cina sebagai negara yang banyak dikunjungi wisatawan di Asia. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.
Sekitar 300 peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti Bangli Fun Run 2025 yang berlangsung 10 Agustus lalu. Peserta datang dari sejumlah daerah di Bali karena merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan peringatan ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Bangli Fun Run dilepas Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte di depan Monumen Pahlawan Kapten An Agung Mudita, alun-alun Bangli. Peserta akan menempuh jarak sepanjang 5 km dengan mengelilingi kota Bangli. Peserta berasal dari para atlet dan berbagai kalangan masyarakat hingga TNI dan Polri. Ketua KONI Bangli Iwayan Diar mengapresiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Bangli yang menyelenggarakan Bangli Fun Run. Ia berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat juang para generasi muda. Olahraga lari itu adalah olahraga yang paling murah gitu, karena kita nggak perlu alat apapun, yang kita butuhkan hanya stamina yang fit dan juga konsisten. Ini adalah olahraga yang paling murah tapi menyehatkan. Jadi harapannya semoga makin banyak yang ikut lari. Semoga kalau kita bikin acara semacam ini lagi, lebih banyak lagi peminatnya dan KNPI jadi lebih dikenal lagi oleh pemuda bahwa di Bangli ini ada loh organisasi kepemudaan yang menaungi seluruh organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Bangli. Bagi atlet-atlet, utamanya atletik Bangli, ini adalah momentum kebangkitan bagi atlet-atlet Bangli untuk semangat lagi bagaimana menghidupkan kembali prestasi yang sudah pernah digapai oleh atletik-atletik Kabupaten Bangli. Hampir sebagian besar peserta mencapai garis finish di alun-alun Bangli. Kendati melelahkan, para peserta merasa puas dan senang. Acara ditutup dengan foto bersama dan pembagian hadiah bagi peserta yang mencapai finish. Mereka berharap Bangli Fun Run bisa menjadi agenda tahunan untuk mempromosikan pariwisata di Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.